Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Syadiah, SPDI dari SMK Muhammadiyah Belik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah meyakini bahwa jujur adalah pokok ajaran agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak video berikut. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Dulu, Udah, Mbak. buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
Dari tayangan video di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa jujur membawa kebaikan atau keberuntungan. Mari kita simak penjelasan makna jujur. Memahami makna kejujuran. Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asyidku atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta, atau dalam bahasa Arab adalah al-kadzab. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Yang selanjutnya, menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan bersungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, hadis tentang perilaku jujur. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya seperti berikut ini. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Selanjutnya, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang terakhir, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian di sekolah. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh yang ada di masyarakat, namun hanya beberapa yang saya contohkan. Nah,
Siapa yang meragukan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia adalah manusia yang sangat terpercaya. Simak kisahnya berikut. Saya ambil satu contoh saja ya. Pada saat itu seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu heran seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa?" Nah, itulah sekilas kisah pada zaman Rasul ya, tentang kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan manusia panutan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.